lagi saya sapa ya Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kasih dulu salam kiri, belakang, samping. Katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita siapkan roh kita untuk menyembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Yesus, Allah yang kami agung-agungkan. Pada pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu ya Yesus. Berkati kami ya Bapa. Berkati kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik di dalam surga. Bapa yang baik, urapan-Mu, kuasa-Mu selalu kami nantikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Amin. Masih tetap hadirat Yesus. Kami sembah nama-Mu. Kami sembah nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Inilah hidup kami. Inilah tubuh kami Yesus. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kami sanjung Engkau di tempat ini ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung
Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku cuma Bapak Ibu yang berkata, ku sanjung. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Ya, amin. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin. Yang lain, dan ku datang menyembahmu
sanjung, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau iman besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. haleluya, haleluya. Kami sembah namamu, kami sembah namamu. Haleluya. Syukur bagi namamu, syukur bagi namamu. Mari kita sembah Dia lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Jangan berdiam diri. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Yesus, karena Dialah segalanya bagi kita. Kami sembah namamu. Haleluya. Inilah hidup kami. Haleluya. Syukur bagi namamu, syukur bagi namamu. Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Syukur bagi namamu, syukur bagi namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hidup kami ya Yesus, inilah hidup kami, inilah hidup kami ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Tetap hadirat Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami muliakan Engkau di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa
Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Engkaulah Raja segala raja bagi kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah menyembah Engkau. Sebentar lagi kami akan bersorak-sorak meninggikan nama-Mu ya Yesus. Biarlah Engkau yang bekerja di ibadah kami ini. Terpuji, termulialah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Yang belum sempat salaman, kasih salaman. Katakan selamat hari Minggu. Engkau sungguh mempesona bagi kami ya Yesus. Mari Bapak Ibu kita menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan sekali lagi, sungguh Engkau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Katakan sama-sama. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh,
kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Ketika kita mempunyai mahkota kehidupan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Yesus. Sama-sama kita katakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terpujilah namamu ya Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu kekal dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita siapkan amplop persembahan kita. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan ini menjadi domba yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan begitu juga yang memberi, berkati tangan-tangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berikan rezeki yang melimpah. Terpuji, termulialah nama-Mu kekal dan selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Kami persilakan untuk hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi pada-Mu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Karena kasih-Mu menyertai hidup kami, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, berkumpul bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Urapi kami semua yang ada dalam ruangan ini, supaya kami mengerti rancangan hidup kami yang Tuhan berikan bagi kami. Urapi pembicara, urapi jemaat Tuhan dengan urapan dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam. Selamat pagi semua. Saya diberikan tugas sama Bapak Mordekai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar sama-sama apa dikatakan oleh firman Tuhan. Tolong ditayangkan ayat Roma 15 ayat 4. Begini firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, isi Alkitab itu sebenarnya firman Tuhan. Walaupun di dalamnya ada sajak, puisi, kidung agung, nasihat-nasihat, kisah raja, kisah para nabi. Tetapi sebenarnya ditulis oleh Tuhan untuk menjadi pelajaran bagi saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan. Sehingga diceritakan di dalam Alkitab, ditulis tentang penciptaan sampai penghancuran. Penciptaan langit dan bumi, penghancuran langit dan bumi di ujungnya, di ujung Alkitab, kitab Wahyu. Dan saya sudah berulang-ulang kali membaca, saya tertarik kepada kisah Salomo. Pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah dengar kisah Salomo, amin. Dari sekolah minggu, anak-anak sampai sekolah tua, pasti pernah mendengar Salomo. Salomo adalah seorang raja yang terkenal di tengah-tengah bangsa Israel. Salomo adalah anak Raja Daud. Dia putra mahkota dari Raja Daud, dari istri yang atau ibunya adalah namanya Batseba, dan dia dilantik oleh Daud untuk meneruskan amanat Tuhan membangun bait suci. Hebat, Salomo hebat. Tapi saya tidak mau berkhotbah tentang kehebatan Salomo. Di samping kehebatan Salomo, ada sesuatu
yang menyedihkan. Akhir daripada hidup Salomo, negara hancur sampai keturunan yang terakhir, Zedekia, Israel dibuang ke Babel. Kenapa janji Tuhan meleset kepada Salomo, kepada Daud? Kalau saudara baca kitab Raja-Raja, kitab Tawari, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawari. Di sini padahal Tuhan berjanji kepada Daud, Tuhan berjanji kepada Salomo. Aku tidak akan putus-putusnya keturunanmu menduduki tahta Israel. Tapi ternyata berakhir juga di Zedekia. Sejak zaman Zedekia, Israel hancur. Terus sampai zaman Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang jadi raja. Padahal itu janji Tuhan. Ya, memang janji raja itu sampai di akhir Yesus Kristus dari menjadi raja di atas segala raja. Kalau kita tarik benang merah dari perjanjian lama secara sampai perjanjian baru, ada satu benang merah bagaimana janji Tuhan kepada Raja Daud dari keturunan Yehuda, di mana digenapi raja yang terakhir, itu raja daripada segala raja, Yesus dari turunan Yehuda. Bapak Ibu sekalian, di mana Salomo adalah raja yang terkaya dari seluruh raja-raja. Tuhan bilang, tidak ada orang sebelum kamu seperti kamu, dan tidak ada lagi orang seperti kamu setelah kamu. Jadi satu-satunya top markotop, raja daripada segala raja di dunia. Hartanya saja per tahun itu 666 talenta. Berapa itu kalau dihitung-hitung? Ratusan triliun kalau saya. Per 1 talenta adalah 12 kilo lebih. Jadi kali 660 apalah yang pakai kalkulator Bapak Ibu. Berapa itu? Saya tidak sempat ngitung-ngitung. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, begitu dahsyatnya kekayaan Salomo. Kalau kita lihat dari kekayaan Salomo, saking kayanya dia, aku tidak menghalangi keinginan hatiku dan penglihatan mataku. Bayangkan, karakter-karakter Salomo itu juga turun sampai saat ini. Bayangkan Salomo punya istri berapa? Suka baca Alkitab? Berapa istrinya? 700. Gundiknya berapa? 300. Pantesan di Amsal Salomo bilang, lebih baik aku tinggal di satu rumah daripada satu rumah dengan perempuan yang cerewet. Dia enak aja cerewet satu, dia punya lagi 600 sekian. Aku satu aja terus tinggal di pasar rumah, kehujanan, kedinginan. Anda Salomo memang nasihatnya sih bagus, tapi salah. Kita kan cuma satu, dia 700. Ngomong enak aja, 1 tahun aja gantian istrinya ndak tergilir. Kalau bahasa Sunda digilir. Saudaraku, memang harta merubah cara pandang. Harta merubah karakter manusia. Bayangkan waktu dia membangun bait Allah, dia masih hidup kudus. Ya. Sampai Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus, Bapa di surga memperlihatkan diri kepada Salomo 4 kali. Dan Bapa bertanya Salomo, apa yang kamu inginkan? Salomo udah bilang, aku pengen jadi raja yang paling kaya, paling berkuasa. Tapi dengan rendah hatinya, Tuhan, aku ingin hikmat. Wih, Tuhan bangga tuh. Karena kamu cuma ingin hikmat, aku juga tambah kekayaan, tambah kekuasaan.
Bayangkan selama Salomo berkuasa tidak pernah ada perang. Wih, damai sejahtera. Tidak ada perang, jadi tambah kaya, tambah makmur bangsa Israel. Nah, setelah kaya raya, terlenalah dengan kekayaan. Tidak boleh lihat cewek cantik, ibu-ibu cantik, bukan cuma cewek, ibu-ibu cantik, diambilnya. Jadi istrinya, jadi gundiknya. 1000 ibu bapakku, 1000. Nah, kalau 1 tahun 350 kali, kalau 1000, anggaplah 3 tahun dari istri pertama sampai istri terakhir, tidak kejamah itu semuanya. Berarti Salomo itu seorang raja yang serakah, kan? Seorang raja yang mata apa? Mata keranjang. Padahal saya di Islam dulu, Salomo itu namanya Sulaiman. Saya puji-puji, hebat sekali. Bisa bahasa binatang, kalau Islam itu bahasa binatang segala macam, kekayaannya banyak. Tetapi setelah saya baca-baca Alkitab, di samping memang hebat Salomo, punya kelemahan. Kelemahannya adalah mata keranjang. Coba lihat di dalam Pengkhotbah, berapa itu dia? Aku tidak membatasi keinginanku. Sehingga apapun yang diinginkan, dia lakukan. Keinginan dosa. Dan ini juga diwariskan kepada kita, keturunan Adam ini. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam kehidupan manusia, satu kelemahan laki-laki itu, kalau mulai duitnya banyak, kalau mulai kekuasaannya banyak, kalau mulai hartanya banyak, hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Ada sesuatu, something wrong. Dia kelihatannya alim. Dulu pernah terjadi di GBI Kota Waru. Kalau orang lama tahu. Suka berkhotbah di atas mimbar. Diangkat Tuhan. Naik, hartanya banyak. Dia seperti Salomo. Tahu-tahu Tuhan permalukan, mati dia. Hati-hati Bapak, hati-hati Ibu. Saudara dan saya, laki-laki ini terutama adalah seorang nabi di hadapan Tuhan. Seorang imam, seorang raja. Tingkah laku kita sebagai laki-laki, terutama untuk bapak-bapak, akan dinilai oleh Tuhan, dan dampak daripada laki-laki itu dahsyat sekali. Pertama kita lihat, belajar dari Salomo, dampak dari kejatuhan Salomo. Pertama adalah dia menyembah berhala. Kenapa? Dari menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Bapa di surga, menyembah berhala. Laki-laki boleh tanya bapak-bapak ya. Kalau sudah istrinya cemberut, kalah. Kalau sudah istrinya, kalau tidur menghadap tembok, kalah. Iyalah, mi, iyo mah, iyo. Ya, pasti begitu. Begitu juga Salomo. Padahal Tuhan bilang, jangan kamu menyembah ilah lain.
kok tiba-tiba Salomo membuat patung berhala? Patung-patung orang Amon, orang Edom. Karena istrinya kan orang-orang situ, tidak percaya Tuhan. Ya pastilah waktu tidur, sudahlah menjemah patungku lah baik pi. Tidak usah ada itu tuh Tuhan Allah tuh disembah. Patungku lah pi. Ah itu aku harus taat sama Tuhan ini. Ini cerita karangan saya. Terus kalau papi nak menyembah patung yang aku bikin, tidak usah tidur dengan aku ini malam. Wih, padahal itu istrinya paling cantik. Ayo. Begitu juga bapak-bapak sekarang. Kalau tidak menurutin orang rumah, ayo. Apa yang terjadi? Jadi akhir hidup Salomo adalah penyembahan berhala. Sehingga Tuhan marah sekali. Maka Tuhan merancangkan untuk kehancuran bangsa Israel. Mulailah dibangkitkan seseorang yang bernama Yerobeam. Itu sudah dirancangkan Tuhan. Yerobeam bukan keturunan raja, tapi Yerobeam adalah seorang yang sangat berpengaruh di saat itu di Israel, dan dia memberontak. Terjadilah perpecahan antara bangsa Israel. 10 suku ikut Yerobeam dan 2 suku Yehuda dan suku Lewi ikut Rehabeam. Rehabeam adalah anak Salomo. Yerobeam yang memberontak. Kalau kita lihat terus baca kitab raja-raja, kitab Tawarik, sampai pembuangan ke Babel, terakhir Raja Zedekia hancur. Bapak ibu saudaraku, itulah akibat pemimpin yang tidak benar. Kita juga di dalam zaman sekarang, saya sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, mulai saya tidak benar, maka akan terjadi kehancuran rumah tangga. Kerohanian seseorang benar di hadapan Tuhan adalah dari hasil hubungan bapak-bapak dengan Tuhan. Kalau hubungan kita rusak dengan Tuhan, maka kelakuan kita juga rusak. Mulai kita melirik ke kiri dan ke kanan, tapi pakai kacamata kuda supaya istri saya tidak lihat. Mulai ke kiri, ke kanan. Nah, istri tidak lihat? Tidak. Tapi Tuhan lihat. Di mana bisa dilihat? Jika anak-anaknya rusak, jika anak-anaknya tidak berhasil dididik, jika anak-anaknya kacau, tanda-tanda bapak tidak betul. Bukan mama yang tidak betul. Bapak itu adalah imam, nabi dan raja. Kalau pemimpin tidak betul, anak tidak betul. Saya belajar di Pria Sejati. Saya punya anak 2. Ini saya cerita keluarga saya. Saya stres punya anak 2. Anak saya laki-laki 2 itu dari kecil berkelahi terus. Padahal saya ini paling galak. Kalau orang-orang asrama dulu tahu siapa saya. Kalau saya pukul anak tidak main-main, tidak ica-ica. Pura-pura. Saya pukul betul. Tetapi kok anak saya berantem terus, padahal saya paling benci kakak beradik berantem. Anak cuma 2 berantem terus, kalau anak 10 tidak apa-apalah. Ini cuma 2 lagi. Ternyata saya belajar di Pria Sejati, hati saya tidak betul, hati saya penuh dendam. Saya punya dendam sama bapak saya. Bapak saya itu tentara, tinggi besar seperti saya.
Kalau tentara nggak kayak polisi, lembek-lembek, wih gini, sterek deh. Kalau pukul saya tuh bukan sama tangan, sama popor bedil. Tegeletak-tegelek, berdarah-berdarah baru bawa ke rumah sakit. Jadi saya dididik kekerasan. Ternyata bapak saya ini berjahat-jahat begitu, enggak betul. Tukang kawin. Tiba-tiba ada perempuan datang. Bapak saya namanya Rusmana. Ini rumah Pak Rusmana. Iya Bu. Ibu siapa? Saya istrinya. Mah, ada istri bapak yang baru, saya bilang. Makanya saya nakal. Di antara keluarga kakak ada yang paling nakal ini. Teddy inilah. Di kampung nakal, Teddy ini paling nakal. Di Kabupaten Tasikmalaya, ini yang paling nakal. Saya tuh nakal dari SD. Nakal tuh. Kalau dulu tentara itu bawa senjata ke rumah. Senjata bapak saya itu saya bawa-bawa itu. Jadi jagoan kan. Kalau dulu yang senjata dilipat enggak tahu apa namanya. Yang senjata dilipat itu. Kalau dulu namanya Thompson, zaman saya tahun berapa ya? Tahun 60-an ya. Nah setelah saya jadi orang Kristen belajar, oh pantesan saya nakal. Bapak saya enggak betul, rusak bapak saya. Karena laki-laki itu di dalam pelajaran pria sejati adalah sumber. Kalau sumbernya enggak bagus, turunannya juga ke bawah itu enggak bagus. Kalau sumbernya bagus, ya bagus. Disitulah saya dendam sama bapak saya. Marah sekali sama bapak saya. Bapak saya itu tuh tukang gebuk istri, tukang gebuk anak-anak, tukang gebuk tetangga, tentara. Dendam itulah yang membuat anak-anak saya ternyata karena bapak punya dendam, anak-anak jadi rusak, berkelahi terus. Bapak harus melepaskan pengampunan. Ampuni bapak saya. Saya menangis, saya berlutut di hadapan Tuhan, saya angkat tangan, aku melepaskan pengampunan kepada bapak saya. Saking ingat bapak saya itu sedih saya. Dendam sekali sama bapak saya. Sudah jadi orang Kristen saya. Saya menginjil di Kalimantan, satu kali pulang ke kampung halaman, Mamak lagi nangis-nangis. Kenapa tadi? Mamak nangis. Wih, bapak mau kawin lagi. Hah? Bayangkan bapak saya 60, kawin dengan gadis umur 23. Hah? Saya bilang, bapak aku aja sudah 30 lebih belum kawin-kawin, bapak kawin lagi. Waduh, tadi aduh, saya cari bapak saya. Di mana Mama tahu? Di mana bapak saya? Tahu, antar. Bapak saya jadi begini aja, wih mantap nih bapakku. Saya jadi anak durhaka. Saya panggil bapak saya ke rumah. Di rumah Mama ditarik ke kamar, digebugin sama bapak saya. Ini tentara brengsek betul ini. Saya bilang dari muda sampai tua Mama digebuk terus. Nggak pernah tobat-tobat bapak saya ini. Bayangkan karena ada dendam dari kecil digebugin. Ya maaf kata ya, saya jadi anak durhaka. Nggak sadar, saya pegang leher bapak, saya hantam. Bapak tuh tinggi besar tentara. Terbalik, dia, si Teddy sudah besar katanya. Sudah punya tenaga. Dulu kecil-kecil kan digebugin kan paling cuma nangis. Disitulah dendam saya dilampiaskan. Bapak saya berdarah-berdarah, saya tinggi. Oh bapak gua, saya angkat bawa ke rumah sakit. Saya minta maaf sih, tapi sudah terlanjur sebagai seorang anak pukul bapak. Karena bapak gebugin Mama. Bukan membela diri, tapi itulah dendam yang bertumpuk-tumpuk. Saya sudah jadi orang Kristen itu. Saudaraku yang kekasih, saya menangis, saya gebugin bapak. Bukan main. Berdosa saya di hadapan Tuhan. Anak durhaka saya ini. Walaupun saya sudah minta maaf, semuanya sudah terlanjur. Nah setelah saya melepaskan pengampunan, ada perubahan yang signifikan. Anak saya akur dua-dua.
Apalagi sekarang mereka sudah berhasil, mereka saling mensupport. Kalau yang satu mau sekolah, kalau sekolah pelaut itu biayanya sekali setahun tuh lebih kali 200 juta. Aku mau sekolah ini kak, aku mau sekolah lagi, bantu aku. Kirim kakaknya, entah 100 juta, entah 50 juta. Kalau adiknya juga mau ke sekolah, kirim. Aduh, saya bangga sekali Bapak Ibu Saudara. Setelah saya melepaskan pengampunan kepada bapak saya, semua terjadi, anak-anak saya saling mengasihi. Kalau dulu masih anak-anak, sampai dewasa lah, sampai SMA rata-rata itu. Kasur beda satu. Kipas angin beda. Sekarang satu ngiri dengan yang lain, kipas yang satu dirusakin, balas lagi kipas angin dirusakin. Yang tas yang satu dilempar lagi, tapi saling menyakiti. Aduh, bagaimana caranya itu? Tapi setelah saya melepaskan pengampunan, ternyata saya merusak anak-anak saya. Jadi kalau anak tidak betul itu, yang rusak itu sebenarnya bapaknya. Sebab itu bapak-bapak, kalau anak-anak rusak, introspeksi diri, ada sesuatu yang bersalah. Kalau kita lihat kisah raja-raja itu, sama-sama anak raja, cuma beda bama, saling bunuh-bunuhan itu. Terus saya lihat, kenapa begitu? Jadi di sana kita bisa melihat bahwa kerusakan kita sebagai orang tua itu merembet kepada keturunan kita terus. Itulah dosa keturunan. Kalau bahasa orang karismatik, kutuk turunan. Kita putuskan itu. Kita putuskan. Dan saya pernah bikin acara pemutusan kutuk turunan. Kutuk turunan itu bahaya. Satu, kutuk turunan. Bapak saya tukang kawin, anak juga tukang kawin. Untung saya, Pak Dedi, Pak Jena jadi orang Kristen. Yang tidak ada Kristen, adik saya yang tidak Kristen, istrinya 8. Pak Dedi orang Kristen, saya orang Kristen. Kadang-kadang walaupun orang Kristen, belum tentu juga hatinya Kristen. Iya, sehingga ada sesuatu hati kita ini tidak jelas. Buktinya banyak orang-orang Kristen yang anak-anaknya ada betul. Berarti bapaknya ada salah. Something wrong. Sebab itu bapak-bapak coba introspeksi diri. Kalau anak-anak itu tidak betul, introspeksi. Jangan pukul anak yang salah. Kita yang salah, bapak-bapak ini nih. Suami yang salah. Tidak melepaskan pengampunan. Saudaraku yang tahu, ada ayat katakan di dalam Markus pasal 11 ayat 24-25. Tayangkan. Markus 11 ayat 24-25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu katakan, kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita ngomong, aku sudah berdoa begitu tapi tidak ada jawaban Tuhan. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Oh, ternyata kalau doa kita tidak diterima Tuhan, tidak ada pengampunan hati kita. Sebab itu saudaraku yang kekasih, lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah pengampunan. Waktu kita berdoa, ingat, ada yang Tuhan diampuni. Lepaskan pengampunan. Supaya doa Bapak Ibu dijawab. Amin.
Sudah berapa lama berdoa Tuhan tidak jawab? Lepaskanlah pengampunan. Lepaskan pengampunan. Banyak sekali orang Kristen banyak berdoa tapi tidak dijawab-jawab sama Tuhan. Kadang katanya Tuhan tuli. Tuhan tidak tuli. Yang salah siapa? Kita yang berdoa. Banyak dendam. Kenapa banyak dendam? Karena kita gampang tersinggung kan? Dikritik sedikit tersinggung. Banyak teman dikritik sedikit banyak tersinggung. Tidak suka akhirnya tidak ibadah. Nanti sudah tidak ibadah lama-lama tidak ke gereja. Sudah tidak ke gereja. Pindah gereja. Ketemu sudah di gereja lain. Masih mending kalau gereja lain tuh masih menyembah Tuhan Yesus. Kalau gereja lain sudah tidak menyembah Tuhan Yesus, seperti zaman sekarang yang dihotbahkan sama Bapak Mordekai, gereja Kristen progresif. Tahu Kristen progresif? Gereja yang percaya bahwa keselamatan bukan cuma Tuhan Yesus saja. Betul lah itu? Tolong tayangkan Kisah Rasul 4 ayat 12. Terlambat terus LCD. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Saya juga nak berubah terlambatnya. Aduh Tuhan Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Dia itu siapa? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau pakai bahasa kita sehari-hari, kita diselamatkan hanya oleh Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada lain. Perbuatan baik tidak. Si Brian bilang, pemimpin Kristen progresif, tidak mungkin Tuhan kita kasih ke neraka kalau kita berbuat baik. Kalau kita banyak beramal. Kalau kita tidak menyakitin orang. Berarti si Brian itu tidak baca Alkitab atau tidak percaya sama Alkitab. Kesalehan kita, kebaikan kita, amal soleh kita, itu di hadapan Tuhan seperti apa? Seperti kain kotor. Kata orang Manado, seperti kain tarafu. Nah, lap yang kotor-kotor sekali, kalau orang Manado bilang, tarafu. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan baik. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan hasil kesalehan saudara dan saya. Bukan karena saudara dan saya rajin ke gereja. Bukan karena saudara dan saya hebat baca Alkitab. Bukan saudara dan saya hafal baca Alkitab. Kalau kita diselamatkan karena pemberian Tuhan atau disebut juga anugerah. Cuma-cuma. Amin. Bukan karena perbuatan baik. Kalau begitu kita tidak perlu berbuat baik. Bukan begitu.
Karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus saleh. Jangan saleh tapi salah. Banyak orang Kristen saleh tapi salah. Kalau sudah saleh merasa paling saleh. Kalau ada orang bikin dosa, matanya mulai micing sedikit. Terus mulai menghakimi. Alah, katanya majelis, tapi bikin dosa. Jadi hakim. Kalau kita saleh, kita aja saleh. Tetaplah setia sama Tuhan. Tetaplah berbuat baik. Tidak perlu menghakimi orang lain. Amin. Kalau hidup kita cuma menghakimi orang lain, maka kita menjadi orang, bahasa ininya hipokrit. Bahasa Indonesianya munafik. Kita sibuk memperhatikan diri sendiri. Alkitab bilang, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jangan sibuk menghakimi, menilai orang lain, tetapi sibuk nilai diri sendiri. Sudahlah kita lebih baik daripada yang lain? Sudahkah kita lebih giat lagi melayani Tuhan? Sudahkah kita lebih baik ikut Tuhan? Jadi jangan sibuk menilai orang lain karena kita merasa diri saleh. Yaitu namanya saleh tapi salah. Jadi jangan jadi orang Kristen yang saleh tapi salah. Jangan seperti Salomo, dia saleh, hebat, tapi ujung-ujungnya dia salah. Kenapa? Punya istri banyak, nyembah berhala, hancur. Jangan kita saleh tapi salah. Ujung-ujungnya keturunan kita yang hancur. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetap ikut Tuhan, terus. Ada di dalam ayat Alkitab, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ternyata setelah diaplikasikan, dipraktekkan sebagai orang Kristen, saya, orang-orang yang dahulu yang jadi sudah tua-tua di sini, siapa tahu tentang hidup saya? Saya datang dari Kalimantan, tuh tidak punya apa-apa, cuma diri sendiri baik, baju celana jeans aja robek-robek, pakai sepatu kets, tidak punya apa-apa. Karena saya pernah meninggalkan Tuhan. Saya orangnya pemberani. Saya orangnya bukan penakut. Saya orangnya serba bisa. Saya punya teman dari gembel sampai jenderal. Dari orang miskin sampai orang kaya. Saya berapa kali dikasih modal sama teman-teman saya yang kaya-kaya. Yang jenderal. Tapi hidup saya bangkrut terus. Bangkrut. Kenapa? Saya tidak setia sama Tuhan. Saya jauh dari Tuhan. Tidak suka berdoa. Tidak suka baca Alkitab. Tidak suka ke gereja. Pokoknya jauh. Saya sampai nangis sama Tuhan, kok begitu? Sudah sengsara baru nangis sama Tuhan. Mulai saya datang ke Jambi, dipulihkan saya di Jambi. Saya mulai setia sama Tuhan. Tidak perlulah setia melayani. Setia aja berdoa, bersyukur, bukan minta lagi bersyukur. Perlahan tetapi pasti. Pasti terus. Rumah tangga saya damai sejahtera. Anak-anak saya berhasil. Saudara-saudara orang tahu siapa anak saya. Waktu masih remaja nakal, sampai dipecat di sekolah, kerjanya di warnet. Aduh, sudahlah, ngeri. Teman-teman orang Cina bilang, anak Pak Teddy yang bawa harapan. Sebentar lagi liau katanya. Tapi saya tidak hiraukan mereka, tapi saya doakan tiap pagi anak saya didoakan. Biston pagi itu doakan, kau berhasil, nak, kau diberkati itu. Saya tidak marah, kau bodoh, kau kurang ajar, tidak. Waktu sekali dipecat di sekolah, biasanya saya gebuk.
Tapi saya rangkul anak saya. Bapak minta maaf, Bapak gagal mendidik kamu. Oh, akhirnya tersentuh hati anak saya sampai nangis dia. Minta ampun. Akhirnya saya urus lagi ke sekolah supaya tidak dipecat. Bikin perjanjian. Akhirnya lulus. Yang terbaik. Anak saya bukan bodoh, ternyata nakal. Dan sekarang si nakal itu di mana? Di Inggris. Sudah 4 tahun. Lebih hebat dari abangnya. Si nakal itu. Dan dia tidak pernah lupakan Tuhan. Saya bangga, bangga. Walaupun jadi pelaut, merokok pun enggak, minum keras pun enggak. Dia belajar seperti bapaknya setia, mengiring Tuhan. Amin. Kenapa? Setelah saya merubah pola pikir saya lepaskan pengampunan, tiba-tiba Tuhan naikin saya perlahan-lahan. Tidak langsung pengampunan jebret duit 1 karung dari langit, enggak juga. Cuma pola pikir dirubah, karakter juga dirubah. Terus dan Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Jadi saudaraku, bapak-bapak, ingat, terutama bapak-bapak, jangan melenceng ke kiri dan kanan, yang ke kanan. Korbannya adalah anak dan turunan. Jadi kalau bapak-bapak sadar sekarang ada kesalahan, stop sampai di sini dan jangan diteruskan. Ibu-ibu, kasihi bapak-bapakmu. Supaya bapak-bapakmu, suami-suami kamu tidak melenceng ke kiri kanan. Alkitab bilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Fakta di lapangan membuktikan. Hei istri-istri, sekali-sekali nanduk suamimu. Fakta di lapangan sekarang, salah sedikit kan mama-mama marahnya bukan main, pelatot-pelotot, padahal Alkitab bilang tunduklah dalam segala hal. Fakta membuktikan. Nah sekarang ingin jadi berkat supaya memberkati orang, atau kita hidup di dalam kutuk Tuhan? Kalau pelanggaran firman Tuhan, itu kan pelanggaran firman Tuhan, mama-mama, tidak sadar. Sudah pelatat-pelotot sama laki, apalagi sudah kurang duit lakinya. Padahal kita bilang tunduk dalam segala hal. Tunduklah, hormatilah suamimu, apapun adanya. Maaf, kata-kata kalau bapaknya sudah mulai pensiun, nah kurang-kurang dapat duit masuk, mulai tidak tunduk lagi. Banyak itu, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi demikian Tuhan kasih kesempatan kepada ibu, kepada bapak-bapak. Ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Ibu-ibu tunduk, taat, bapak-bapak mengasihi, dan jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Tegak lurus menyembah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Biar Roh Kudus menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Supaya nama-Mu dipermuliakan oleh kehidupan kami. Jadikanlah kami alat-Mu, terutama bapak-bapak, supaya kami jadi contoh buat anak-anak kami, keturunan kami. Supaya kami menikmati berkat Tuhan. Jangan sampai Tuhan memukul kami. Karena kami melenceng ke kiri dan ke kanan. Karena kami berbuat dosa Tuhan. Ajar kami taat akan firman-Mu. Sehingga perlindungan,
pengurapan, penyertaan Tuhan penuh atas hidup kami sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu Tuhan yang kudus, yang maha kudus. Agar kami seturut kehendak-Mu, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ditegur saat ini oleh kebenaran firman. Sehingga kami mau berbalik ke hadirat Tuhan. Tunduk akan firman Tuhan. Dan taat akan kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga berikan kesempatan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan. Kita diajak supaya kita takut akan Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Pak Teddy. Biarlah pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Semakin diberkati keluarga dan anak-anak Bapak. Mari kita dengarkan warta sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Dukung dalam doa, akan segera dibuka Sekolah Misi GBI Kota Baru. Mengundang seluruh pelayan mentor Saya Murid Kristus dalam rapat yang akan diadakan pada Sabtu 18 Mei 2024 pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer
persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan, saya undang untuk maju ke depan. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita pada saudari kita yang berulang tahun. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat berkat-Mu yang tercurah atas kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami bawa saudari kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mencurahkan berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan turun berlimpah-limpah Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengangkat, membuat terus naik dan memberkati keluarga dari saudari kami Tuhan. Kiranya berkat Allah tercurah berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Terima kasih. Dengan doa itulah kita boleh diberi kekuatan. Dengan doa itulah kita boleh terus maju berjalan bersama Tuhan. Di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa Tuhan ada perlindungan Tuhan. Di dalam dengan kita berdoa menopang keluarga kita, kita akan boleh kuat terus menghadapi apapun masalah yang kita hadapi. Dengan doa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dengan doa kita bersekutu kepada Tuhan. Kita boleh kuat dalam segala hal, di mana zaman yang saat ini yang semakin tidak menentu, zaman yang semakin keras. Sebagai keluarga, sebagai ibu, sebagai orang tua, mari kita berdoa menopang anak-anak kita. Agar anak-anak kita terus Tuhan ada di dalam naungan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan.
Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu itu boleh sumber kekuatan bagi kami menopang keluarga-keluarga kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Teddy yang sudah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan firman yang ditabur oleh hamba-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh menjadi contoh yang baik, boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi. Berkati kesehatannya ya Tuhan, biarlah terus hamba-Mu ini melayani Engkau. Menjadi berkat Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, keluarganya maupun anak-anaknya ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau berkati juga Bapak Gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Akai Tuhan juga Engkau berkati. Biarlah Tuhan dia boleh menjadi berkat juga bagi gereja kami di tempat ini Tuhan. Berkati keluarganya, anak-anaknya kami serahkan dalam tangan. Kami juga tidak lupa berdoa buat seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah di saat kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu GBI Kota Baru boleh semakin bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melahirkan Tuhan pemimpin-pemimpin di tempat ini suatu saat ya Bapa. Engkau berkati ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya sudah selesai, dan seluruh pelayan-pelayan yang melayani Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau berkati mereka, pelayanan mereka. Terus mereka melayani dengan sungguh-sungguh di tempat ini Bapa. Berkati seluruh Tuhan, maupun itu aser, singer, song leader, pemain musik, seluruh Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pelayanan-pelayan selanjutnya ya Tuhan. Ibadah raya 2 dan 3 kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan juga yang mengurapi setiap kami, memperbaharui setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, kami tidak lupa Bapa. Kami berdoa buat seluruh bangsa Indonesia, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya hujan pertobatan, keselamatan bagi bangsa Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu pemimpin-pemimpin Tuhan, maupun Bapak Presiden, wakil, para staf-staf dan seluruh jajarannya Tuhan. Taruhkan hati dan roh yang takut akan Engkau. Dan juga Presiden yang baru yang sudah terpilih ya Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Jadikan dia Tuhan Presiden yang takut akan Tuhan dan juga pemimpin yang baik bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati, jadikan dia presiden yang mempunyai hati nasionalisme ya Tuhan. Memberikan kebebasan bagi kami seluruh umat Tuhan boleh bebas beribadah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kota Jambi Bapa. Kami juga rindu Tuhan kota Jambi dipulihkan, Jambi dimenangkan, Jambi diberkati Tuhan. Seluruh gereja-gereja Tuhan bersatu hati berdoa bagi kota Jambi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh para penginjil-penginjil yang Kau utus ke seluruh penjuru. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sumber kekuatan daripada Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang menginjil Tuhan. Berikan mereka keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil. Lindungi mereka dalam perjalanan dan cukupi segala kebutuhan mereka, maupun keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan. Engkau lindungi, jagai Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami tidak lupa berdoa umat-Mu Israel. Shalom bagi Israel. Kami memberkati umat-Mu ini ya Tuhan. Di saat kami memberkati, maka Engkau memberkati kami umat-Mu ya Bapa. Kami serahkan Israel, berikan kekuatan di saat mereka diserang maupun oleh musuh-musuh, tapi kami percaya biarlah seluruh bangsa melihat bahwa Israel ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi kami, menjagai kami. Kami selamat sampai di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah pagi hari ini. Biarlah seluruh para pelayan-pelayan Tuhan Engkau berkati yang sudah melayani-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur Tuhan. Haleluya. Mari kita
arahkan hati kita, kita angkat tangan kita terima berkat dari Allah Bapa. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan kau melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan hiduplah dengan persekutuan yang intim dan manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini hingga Tuhan datang kali yang kedua mengangkat dan menjemput kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Seperti sungai